Memang kan baru-baru ini kan kita sudah membaca beritanya begitu Ustadz ya, tentang masalah azan yang hayya ala jihad itu Ustadz. Dan masyarakat sendiri pun sebenarnya sejak kecil sudah tahu dan sudah sering dengar, bahkan minimal kita 5 kali Ustadz mendengar azan itu Ustadz di waktu sholat. Sekarang mendengar ada lafaz baru ini sebenarnya dari Ustadz sendiri apa Ustadz? Kita ini aneh-aneh. Iya Ustadz. Ya. Zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang aneh gitu ya, yang tidak pernah ada dalam sejarah. Kalau adzan itu kemudian dirubah hayya alal jihad. Rasulullah SAW kalau mau memerangi suatu kaum itu nunggu dulu ya, dengar adzan nggak? Kalau dengar adzan di kaum tersebut berarti nggak jadi diperangi, karena berarti kampungnya atau kota tersebut berarti kota Islam. Adzan itu ibadah, adzan itu syiar di antara syiar Islam. Yang namanya ibadah berarti harus ngikuti dalil, harus ada dalilnya, nggak boleh kita mengarang-ngarang sesuai hawa nafsu kita. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu 2 hal. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore pemirsa Surabaya Mengaji. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi dalam program podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas seputar topik-topik terkini yang memang hangat di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah hari ini kita ditemani oleh guru kita Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz hari ini insya Allah kita akan membahas 3 segmen. Ada 3 segmen Ustadz hari ini. Yang pertama ada pembahasan masalah topik azan yang baru-baru ini memang viral di masyarakat. Kemudian masalah korupsi Ustadz. Dan yang ketiga adalah tentang fitnah Ustadz yang memang berkaitan dengan 2 topik yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Nah untuk yang aktual ya. Benar Ustadz, memang perlu Ustadz memang benar Ustadz, perlu dibahas sesuai dengan agar masyarakat ini insya Allah juga tahu Ustadz sebenarnya harus bersikap seperti apa. Untuk yang pertama ini masalah azan dulu Ustadz. Memang kan baru-baru ini kan kita sudah membaca beritanya begitu Ustadz ya, tentang masalah azan yang hayya ala jihad itu Ustadz. Nah dan masyarakat sendiri pun sebenarnya sejak kecil sudah tahu dan sudah sering dengar, bahkan minimal kita 5 kali Ustadz mendengar azan itu Ustadz di waktu sholat. Nah sekarang mendengar ada lafaz baru ini sebenarnya dari Ustadz sendiri apa Ustadz sebelumnya keutamaan dari azan itu Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini tema-tema hangat ini, pas hujan-hujan lagi, jadi cocok banget. Sangat kalau hangat, iya. Berkaitan tentang azan ya, kalau ditanya tentang keutamanya banyak sekali. 1, azan itu syiar di antara syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama. Makanya dulu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW kalau mau memerangi suatu kaum itu nunggu dulu ya, dengar azan nggak? Kalau dengar azan di kaum tersebut berarti nggak jadi diperangi, karena berarti kampungnya atau kota tersebut berarti kota Islam. Tapi kalau nggak mendengar azan maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi azan dijadikan sebagai syiar di antara syiar Islam, bahkan pembeda antara apakah negeri itu Islam ataukah tidak. Yang kedua, azan juga termasuk dzikrullah jalla wa'ala, karena mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita resapi dan amati itu lafaz-lafaz adzannya itu subhanallah, artinya ada tauhid ya, ada ajakan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Yang ketiga juga disebutkan dalam hadis juga bahwasanya adzan itu salah satu sebab ya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan salah satu amalan yang bisa memasukkan seorang ke surga. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang yang berada di lereng gunung, dia mengembala kambing, dia adzan sendiri, qomat sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ampuni dosanya dan saya masukkan orang tersebut ke surga.
Di antara keutamaannya juga bahwa waktu azan itu adalah waktu yang mustajab doanya. Nah ini sekarang ini musim-musim hujan juga, itu pas Nabi SAW mengatakan la yuraddu du'a sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Indan nida wa tahtal matar, ketika azan dan ketika turun hujan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, ketika misalkan kita mendengar azan Ustadz, kira-kira amalan apa Ustadz yang harus kita kerjakan Ustadz? kalau kita mendengar azan, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Ya, satu, menjawab seperti apa yang dilakukan oleh muadzin. Ya, sebagaimana dalam hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin azan, maka katakan seperti yang dia katakan. Itu anjuran dari Nabi SAW. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Supaya kita sama-sama dapat pahala. Muadzinnya dapat pahala, kita juga dapat pahala juga karena menjawab. Dan itu keadilan Islam. Keadilan Islam. Karena kan nggak mungkin semuanya jadi muadzin gitu ya. Yes, benar. Nah, kalau semuanya muadzin malah pusing nanti malah. Yes, benar. Nah, yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, dianjurkan setelah azan itu kita bersolawat kepada Nabi. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Masih dalam hadis yang sama. Fa inna man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, kita membaca doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah adzan. Ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya itu doa setelah adzan. Ya, kita berdoa. Kemudian doa secara umum antara adzan dan qomat, mau doa apa saja. Karena doa antara adzan dan qomat itu waktu di antara waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, la yuraddu doa bainal adzanain. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa antara dua adzan. Maksudnya dua adzan itu antara adzan dan qomat. Ya, jadi itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan ya ketika kita mendengar azan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Kalau misalkan kita lanjutkan, apakah ada Ustadz syariat-syariat dikumandangkannya azan selain di waktu sholat? Dan mungkin ini juga bisa diluruskan juga Ustadz, mungkin persepsi di masyarakat atau yang masyarakat tahu itu sebenarnya diazankan tapi sebenarnya tidak ada syariatnya misalkan Ustadz. Mungkin apa saja Ustadz? Ya, hukum asalnya adzan itu adalah untuk pemberitahuan waktu sholat. Ini yang berjalan di zaman Nabi SAW dan para salaf ya. Dan para ulama sepakat bahwasanya adzan itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Terlepas tentang hukumnya, ya, apakah wajib ataukah sunnah, ya, itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas itu intisari dari atau tujuan pokok dari disyariatkannya adzan, mengajak, pemberitahuan bahwasanya waktu sholat telah masuk. Adapun untuk selain sholat, ya ada beberapa yang diperselisihkan ulama. Contoh misalkan adzan untuk bayi yang baru lahir. Ya, sebagian para ulama mensyariatkan karena ada hadis dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW pernah mengadzani atau mengiqomati bayi ya apabila baru dilahirkan. Ya, walaupun hadisnya diperselisihkan ulama. Makanya tentang hukum mengadzani bayi itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mensyariatkan karena dianggap hadisnya hasan, ya bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan sebagian para ulama mengatakan hadisnya lemah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, walaupun banyak jalurnya tetapi semuanya sangat lemah sehingga tidak bisa terangkat. Kalau hadisnya lemah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga beliau menguatkan pendapat bahwasanya adzan di telinga bayi yang baru lahir itu tidak disyariatkan. Jadi ini ada perselisihan memang. Baik, Ustaz. Termasuk juga yaitu adzan bagi yang mati.
Biasanya ada sebagian Iya, masyarakat Ustaz. kita kalau pas nguburkan itu Masuk ke diadani dalamnya, dulu iya, ya. Ustaz. Ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kias itu analogi. Kalau orang yang baru dilahirkan, ya, ini analoginya mereka. Kalau orang yang baru dilahirkan diadani, berarti kalau meninggal ya diadani juga. Ini kiasnya, itu dalil mereka. Tapi pendapat ini tidak benar. Ya, satu, tidak ada riwayatnya bahwa Nabi SAW ketika menguburkan itu mengadani. Ya, nggak ada contohnya, nggak ada hadisnya dari Nabi SAW, nggak ada juga amalan dari salaf dahulu. Kemudian yang kedua, kias ini pun kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bagaimana disamakan antara lahiran sama kematian. Kalau kelahiran itu kan nikmat, ya, anugerah. Orang mendapatkan bayi itu kan anugerah dari Allah SWT. Tapi kalau kematian itu kan musibah. Yes. Jadi bagaimana disamakan? Ini kias yang tidak tepat. Kias yang tidak tepat. Jadi yang jelas yang disyariatkan itu adalah untuk adzan. Selain dari adzan tadi ada yang diperselisihkan, bahkan ada yang jelas bahwa itu adalah tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Itu kondisi-kondisi azan di luar sholat Ustaz ya. Iya. Nah, kapan Ustaz kita ini berkaitan dengan tema yang saat ini memang hangat, kapan Ustaz kita ini memang harus mengganti lafaz dari azan Ustaz? Pada dasarnya ya, lafaz azan itu adalah tauqifiyah, ibadah yang paten, tidak boleh dirubah-rubah. Makanya para ulama mengatakan azan itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang lainnya. Tidak boleh kita merubah kecuali kalau ada dalilnya. Yang ada dalilnya merubah dari lafaz azan itu setahu saya cuma dua. Yang pertama adalah azan pertama sebelum subuh. Ya, ada lafaz as-shalah khairum minan naum. Ya, walaupun ada perselisihan juga apakah ini azan pertama ataukah azan subuh. Ya, azan subuh yaitu as-shalah khairum minan naum. Ya, ada yang mengatakan itu salat subuh. Ya, ada yang mengatakan azan pertama sebelum subuh. Ya. Itu ada memang riwayatnya as-shalah khairum minan naum. Salat itu lebih utama daripada tidur. Taib. Yang kedua adalah ketika turun hujan atau yang semisalnya. Ya. As-shalah fi rihalikum. Ya, atau shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian ketika hujan deras. Ya, ada rukhsah keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk boleh salat di rumah. Selain daripada ini tidak ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak boleh bagi kita untuk merubah-rubah, karena hukum asalnya yang namanya adzan itu sudah paten, ya, ibadah yang lafadznya sudah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kita merubah-merubah. Agama ini sudah sempurna. Kan dikatakan bahwa saat azan itu boleh kan. Misalkan ini misalkan kondisi cuaca yang sekarang sering hujan misalkan, kemudian akhirnya si azan itu mengazankan itu dengan agar ya dia bisa salat di rumah saja misalkan. Itu harus dijaga seperti apa? Apakah harus menunggu badai dulu atau bagaimana? Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud hujan itu maksudnya hujan yang istilahnya ini memberatkan dari orang-orang yang datang ke masjid. Itu kalau misalkan itu saja tidak bisa dijadikan alasan tadi. Baik Ustaz. Dengan kalau misalkan berkaitan dengan temanya hayat jihad. Nah ini lafaz ini bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah memang dibenarkan dalam syariat dan memang ada Ustaz, apakah memang ada lafaz ini Ustaz dalam azan itu? Iya, Masya Allah. Kita ini aneh-aneh. Iya Ustaz. Ya, zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang aneh gitu ya, yang tidak pernah
ada dalam sejarah kalau adzan itu kemudian dirubah hayya alal jihad. Pertama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, adzan itu ibadah. Adzan itu syiar di antara syiar Islam. Yang namanya ibadah berarti harus ngikuti dalil. Harus ada dalilnya, nggak boleh kita mengarang-ngarang sesuai hawa nafsu kita, anggapan baik kita, ya. Jadi yang namanya ibadah berarti harus mengikuti dalil, dan tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, bahkan riwayat salafus saleh yang sangat semangat dalam jihad, mereka kemudian menyisipkan lafadz hayya alal jihad di dalam adzan, ya. Maka ini termasuk perbuatan baru dalam agama, perbuatan bid'ah, ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya. Dan ini diperkuat bahwa para ulama dulu mereka mengingkari lafadz-lafadz yang tidak ada dalilnya, itu sudah diingkari. Misalkan hayya ala khairil amal, ini biasanya orang-orang Syiah, ya, mereka mengatakan hayya ala khairil amal, itu diingkari, ya. Para ulama mengatakan itu adalah termasuk perbuatan bid'ah dalam agama, ya, karena nggak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya, baik itu Bilal, baik itu Abdullah bin Umi Maktum, ya, baik itu Abdullah bin Zaid, ataupun sahabat-sahabat muadzin Rasulullah SAW, nggak ada yang kemudian, ya, mengatakan seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, setiap tambahan-tambahan sebelum adzan atau setelah adzan itu aja diingkari oleh para ulama. Contoh misalkan, ya, biasanya kalau di kita itu kan banyak tuh sebelum adzan nyetel murotal dulu, Yes. ada zikir-zikir tertentu, misalkan solawat-solawat tertentu. Itu diingkari oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnul Hajj Al-Hajjawi. Mereka mengatakan itu adalah termasuk perbuatan bid'ah yang diadakan oleh manusia, ya. Termasuk juga biasanya setelah adzan ada solawatan, Yes. ya. Bahkan lebih parah lagi kadang pakai mikrofon gitu, ganggu orang yang sedang menjalankan sholat atau membaca Al-Quran atau berdoa, ya. Itu padahal bukan dalam tengah-tengah adzan loh itu. Itu aja diingkari oleh para ulama, ya, apalagi kalau itu di tengah-tengah lafadz adzan, ya. Jadi intinya bahwa, ya, adzan kemudian menggunakan lafadz hayya alal jihad, ya, ini termasuk perbuatan bid'ah dalam agama, ya, perbuatan bid'ah dalam agama yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, mungkin semangat tapi nggak pakai ilmu. Dan ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang-orang seperti ini lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki, ya. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bila ilmin kana yufsid aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi makanya setiap ibadah itu harus pakai ilmu, ya, bukan cuma sekedar modal semangat saja. Jihad tentu amalan yang sangat istimewa. Tapi kalau kita kemudian merubah lafadz adzan yang sudah ada, ya, dipakai dengan hayya alal jihad, nah ini namanya malah merusak agama, merusak ibadah. Dulu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Ibnu Hibban, pernah ada seorang ketika meriwayatkan tentang rukun iman, kemudian nambahi, ya, ketika sahabat Ibnu Umar menyampaikan tentang rukun iman, ya, iman itu ada 6, ada seorang semangat, dia mengatakan wal jihadu fi sabilillah, ya, maksudnya tolong tambahkan bahwa di antara rukun iman adalah jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Ya, al jihadu hasan, walakin hakadha haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu memang bagus, ya. Ibnu Umar beberapa kali jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin beliau mengingkari jihad, gitu kan? Itu memang dianjurkan dalam Quran, dalam hadis. Jihad itu bagus, tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami hanya sampai di situ saja. Maksudnya rukun iman itu cuma iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
sampai 6 6 itu. Nggak ada tambahannya jihad gitu. Jangan nambah-nambahi. Kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu manhaj para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma sekedar emosi, bukan sekedar semangat tanpa dalil dan tanpa hujah. Nah, mungkin di masyarakat ini bingung juga Ustadz ketika memang ada berita ini, alasannya dari penyebar berita dan memang yang mengumandangkan pertama kali tentang lafaz yang baru ini adalah mengajak untuk jihad. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, sebenarnya jihad ini maksudnya yang dimaksud jihad ini jihad memerangi siapa? Apakah memang harus berperang? Apalagi di zaman sekarang Ustadz. Yeah. Kita lihat memang pemerintah kita alhamdulillah kita masih bisa sholat 5 waktu, diberikan kesempatan. Nah ini mungkin masyarakat juga butuh bingung Ustadz. Sebenarnya jihad itu maksudnya bagaimana? Apakah kita harus keluar ke jalan, turun, kemudian memerangi siapa yang diperangi, atau dan ada berapa mungkin jenis-jenis jihad begitu Ustadz? Ya, pertama yang perlu dipahami bahwasanya jihad itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama jihad yang disyariatkan. Jihad yang disyariatkan itu jihad ya melawan orang-orang kafir, ya, jihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan harta, baik dengan nyawa, ya. Seperti kata Nabi SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan nyawa kalian. Ya, jihad ini disyariatkan banyak ayat-ayat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Praktek Nabi, praktek para sahabat juga banyak mereka, yaitu jihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam, ya. Baik jihad al-fatah untuk menaklukkan kota-kota, menyebarkan agama Islam ke negara-negara, maupun yang kedua juga yaitu jihadud dafa, jihad untuk membela diri. Ini jihad yang disyariatkan. Ini jihad yang disyariatkan. Yang kedua adalah jihad yang bid'ah, jihad yang tidak disyariatkan. Ini penting karena banyak orang sekarang mengklaim ini jihad, padahal tidak sesuai dengan syariat. Ya, kudeta dibilang jihad, ya, menggulingkan penguasa, demo dibilang jihad, ya, banyak, ya, bahkan pengeboman, aksi-aksi terorisme dianggap itu sebagai jihad. Kalau mati berarti mati syahid, ditunggu para bidadari keras di sekali surga. Ustaz, kalau denger jihad itu sudah langsung orang tuh takut gitu Ustaz ya. Ya itu tadi. Jadi ada yang kedua ini jihad yang bid'ah. Jadi jihad itu memang disyariatkan, tapi jihad yang bagaimana? Jihad yang bagaimana? Kalau jihadnya seperti sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bagus. Maka itu bagus, disyariatkan. Kita tidak mengingkarinya. Tapi kalau jihad itu jihad yang bertentangan dengan Islam, ya, jihad hanya modal semangat tanpa ilmu, ya, melanggar norma-norma rambu-rambu Islam, maka ini jihad yang bid'ah, ya, jihad yang bid'ah. Ya, maka harus dibedakan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang tidak syar'i. Makanya orang jangan berbicara tentang masalah jihad kalau dia nggak punya ilmu. Ya, hal yang menarik, ya, yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita lihat, kalau baca kitab-kitab fikih itu, pembahasan tentang jihad itu di belakang. Yang pertama adalah sholat, pembahasan puasa, zakat, haji, ya, kemudian jual beli, nikah. Baru terakhir itu pembahasan jihad. Kenapa pembahasan jihad diterakhirkan? Supaya orang yang berbicara tentang masalah jihad itu punya ilmu. Sekarang banyak orang bicara tentang masalah jihad, tapi dia masalah sholat aja nggak ngerti. Ya, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji nggak ngerti, masalah jual beli nggak ngerti. Tapi ya bicara tentang masalah jihad. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, jangan berbicara tentang masalah jihad kecuali orang-orang yang memiliki ilmu supaya tidak ngawur. Ya, supaya tidak ngawur. Dan sebagai faedah, ada buku yang sangat bagus yang saya rekomendasikan tentang masalah jihad. Ya, buku yang ditulis oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini bukunya, ya, jihad dalam syariat Islam dan penerapannya di masa kini. Ini buku yang bagus yang membahas tentang macam-macam jihad, syarat-syaratnya, kaidah-kaidahnya,
terus mana yang jihad yang syar'i, mana jihad yang tidak syar'i. Ya, mungkin kalau yang pengen tahu tentang jihad dalam Islam itu bagaimana sih? Ini. Jadi karena ada sebagian orang itu alergi tentang jihad. Ya, kalau udah dibahas jihad, wah disangka teroris. Tapi ada juga yang menyalahgunakan lafaz jihad ini. Ya, tadi mungkin terorisme dianggap sebagai jihad, demonstrasi dianggap jihad. Jadi kita tengah-tengah. Jangan alergi terhadap jihad, tapi juga jangan serampangan dalam menggunakan lafaz jihad pada jihad-jihad yang keliru. Ya, semuanya ada ilmunya, semuanya ada aturannya di dalam agama Islam yang mulia ini. Para ulama sudah bahas dalam kitab-kitab fikih, ada yang namanya kitabul jihad. Ya, kitab-kitab hadis sudah disebutkan. Jadi sudah diatur dalam agama Islam. Tinggal kita mau mempelajarinya apa? Enggak. Sebagaimana juga dalam masalah adzan itu sudah diatur oleh para ulama. Ya, ada buku, Anda punya nulis buku Panduan Praktis Adzan dan Iqamah Menurut Sunnah. Ini juga bisa sebagai referensi tentang masalah adzan, ya, termasuk tadi apa yang saya sebutkan bahwa para ulama membid'ahkan ya tambahan-tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ya, seperti mungkin zikir-zikir sebelum adzan atau hayya ala khairil amal, ya, merubah hayya ala khairil amal atau salawatan-salawatan setelah adzan itu dibid'ahkan oleh para ulama karena adzan itu adalah sebagai ibadah yang nggak boleh ditambah-tambahin. Nah, baik Ustadz, kalau misalkan di masa kini, maksudnya kita melihat zaman Rasulullah SAW dengan zaman sekarang, Ustadz. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau berkata di zaman ini, mungkin teman-teman yang mungkin semangat, mungkin memang bilangnya mau jihad, harus yang jihad seperti apa Ustadz yang di zaman saat ini? Ya, tadi sudah kita sampaikan kalau jihad itu ada jihad yang syar'i, ada jihad yang tidak syar'i. Ya, jihad yang syar'i, ya, jihad yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya, salah satunya harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian ngebom misalkan dianggap jihad. Padahal dulu Rasulullah SAW melarang untuk membunuh anak-anak, membunuh para wanita, membunuh orang yang ahli ibadah. Walaupun itu orang non Muslim, ya, nggak boleh kalau mereka bukan dalam peperangan. Ya, itu kan berarti bukan jihad, itu terorisme. Jadi harus dibedakan mana jihad yang syar'i, mana yang jihad yang tidak. Kemudian di antara aturan penting juga bahwa jihad itu bersama pemerintah, bersama pemimpin yang sah. Ya, bukan pemimpin-pemimpin ormas atau pemimpin kelompok tertentu, tidak. Tapi pemimpin negara, ya, kalau dia mengajak untuk jihad, menyerukan jihad, ya, maka itu baru, ya. Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyah fa idastumfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, ya, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Apabila pemimpin menyeru untuk jihad kepada kalian, maka berangkatlah. Ya, jadi harus bersama pemimpin, harus bersama pemimpin. Misalkan kalau ada kayak dulu misalkan bangsa Indonesia dijajah gitu ya, dijajah oleh negara-negara kafir, ya, misalkan. Terus presiden kita ngajak kita untuk jihad melawan mereka, ya, maka wajib bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berjihad, ya, memiliki kemampuan. Jadi sekarang jihad, hayya alal jihad, yang jihad yang dilawan pemerintah, ini bukan jihad nih, ini memberontak, ya, provokasi. Jadi harus dibedakan mana jihad, mana jahat. Oh, iya. Mana jihad, mana jahat gitu ya. Nah, ini menarik Ustadz. Seandainya memang dari pemerintah itu untuk menyeru kita jihad. Nah, apakah menyerukan jihad itu juga menggunakan azan Ustadz? Tidak, seperti dalam lafaz tadi, fa idastumfirtum fanfiru. Kalau pemerintah mengajak kalian jihad, ya, maka berangkatlah, ya. Tidak dalam adzan. Adzan tadi sudah kita sampaikan, adzan itu ibadah, nggak boleh dirubah-rubah, ya. Dan lafadznya bagaimana itu dikembalikan kepada tentu bahasa masing-masing, ya. Ya, misalkan kalau mungkin kita pemerintah misalkan ngajak, ya, pada hari ini kita dijajah, ya, maka saya mengajak kepada warga saya, rakyat saya untuk jihad misalkan, ya, sesuai pakai bahasa Indonesia misalkan, bahasa yang dipahami. Karena tidak ada lafaz tertentu dan kaidahnya segala sesuatu yang tidak ada batasannya, pakai bahasa apa, maka dikembalikan kepada uruf,
Seperti misalkan lafadz jual beli, lafadz nikah, itu kan nggak ada lafadz tertentu, maka dikembalikan kepada urf masing-masing. Dikembalikan kepada urf masing-masing. Jadi mengajak jihad tidak perlu dengan merubah lafadz adzan. Karena kalau lafadz adzan itu ibadah, nggak boleh dirubah-rubah. Pemerintah kalau memang misalkan mau mengajak jihad, bisa dengan bahasa yang dipahami oleh rakyatnya. Gitu. Baik Ustadz, tadi sempat disinggung sedikit mengenai syarat-syarat dan aturan ketika orang mau berjihad. Lebih detail lagi Ustadz, sebenarnya kondisi seperti muslim yang seperti apa untuk kalau misalnya kita mau berjihad, dan apakah ada contohnya di masa Rasulullah SAW Ustadz ketika orang mau berjihad, tapi memang maksudnya kapan kita bisa ikut jihad dan tidak bisa ikut dalam jihad itu Ustadz? Ya, aturan-aturannya panjang kalau mau dibahas ya. Tapi secara umum saja. Jihad itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah berarti pertama tentu harus ikhlas. Baik. Makanya Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatu wahiyal ulya fahiya fi sabilillah. Siapa yang berjihad agar kalimat Allah itu tinggi, jadi harapannya adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, maka itulah jihad di jalan Allah. Jadi niat itu yang paling penting. Jangan sampai kita jihad tapi niatnya untuk dipanggil sebagai pahlawan, pemberani dan lain sebagainya. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai ngawur jihadnya. Seperti tadi misalkan jihad nggak taunya ternyata bunuh perempuan, bunuh anak-anak yang dibom mereka misalkan, atau ngebom orang kafir yang nggak boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad nggak boleh untuk dibunuh. Kafir musta'min yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu kafir harbi, kafir yang memerangi kita, dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam jihad, itu yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah mengancam, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau kafir mu'ahad nggak mencium bau surga. Jadi semuanya ada aturannya. Kemudian yang ketiga juga aturannya yaitu harus di bawah komando pemimpin negara yang sah, bukan pemimpin ormas atau pemimpin kelompok tertentu, tapi pemimpin yang semua rakyat mengakui bahwa dialah pemimpin kita. Kalau di Indonesia mungkin presiden gitu ya. Yes. Kalau dia sudah memerintahkan untuk jihad, berarti itulah jihad yang syar'i. Adapun jihad-jihad yang dibawa oleh komando pemimpin ormas tertentu atau kelompok tertentu, ini bukan jihad yang syar'i. Jadi intinya jihad itu ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya, ada rambu-rambunya, sudah diatur dalam kitab-kitab fikih. Tadi yang ingin lebih detail bisa baca buku guru kami, ustadz kami, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini buku yang sangat penting, detail tentang masalah jihad. Nah, baik Ustadz, ini insya Allah masyarakat sekarang sudah tahu bahwa tadi disebutkan bahwa azan itu sebenarnya yang seperti apa utamanya Ustadz Kemudian juga ada yang bagaimana sikap kita menjawab muazin, dan kemudian apakah lafaz azan ini berarti sudah jelas bahwa lafaz ini adalah sesuatu yang dibuat-buat atau bisa dibilang bid'ah Ustadz Dan mungkin terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, sesuai dengan pandangan Islam, Al-Quran dan Sunnah, di kondisi yang saat ini perlukah kita jihad Ustadz? Dan bagaimana sikap kita Ustadz menyikapi tentang lafaz azan yang diubah tadi Ustadz? Karena mungkin masyarakat sekarang banyak yang berpikir bahwa benar apa enggak dan ada perasaan untuk ikut tapi dan takut juga mungkin persepsinya. Nah, itu mungkin bisa diluruskan Ustadz, monggo Ustadz. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ajakan hayya 'alal jihad dalam adzan itu termasuk perbuatan bid'ah. Berarti itu harus kita ingatkan bahwa itu adalah salah, itu adalah kemungkaran, bahkan termasuk penodaan terhadap syariat. Itu kita jelaskan, salah satunya lewat Surabaya Mengaji ini, kita sampaikan supaya umat tahu, supaya masyarakat tahu bahwa tidak boleh kita merubah-rubah lafaz adzan yang sudah ada. Semangat harus dikontrol dengan ilmu, harus diikat dengan ilmu. Tidak boleh kita semangat kemudian tanpa ilmu.
ya, karena itu akan justru malah merusak, ya. Kemudian jadi kita sampaikan dengan ilmu bahwa itu adalah termasuk kekeliruan. Adapun bagaimana sikap kita terhadap jihad atau sikap kita terhadap apakah kita memenuhi panggilan tersebut, ini bukan ajakan tersebut bukan ajakan untuk jihad. Karena pertama dia bukan pemimpin gitu ya. Yes. Bukan pemimpin yang sah, ya. Maka itu bukan ajakan jihad tapi itu provokasi. Ya, provokasi. Ya, provokasi dan itu bertentangan dengan pokok-pokok agama Islam yang menganjurkan kepada kita untuk menghormati para pemimpin, ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh memprovokasi, ya, untuk membenci para pemerintah, ya, karena itu bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, ya. Adapun kalau misalkan nanti suatu saat, ya, pemerintah mengajak untuk berjihad, ya, dan memang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, ya, seperti yang tadi saya contohkan, misalkan kalau ada yang menjajah gitu ya, kan, kemudian pemerintah mengajak kita untuk membela negara, membela keutuhan negara kita, ya, maka ya kita harus mendengar dan taat, ya, kepada para pemimpin, ya, kepada para pemimpin. Tapi kalau itu bukan dari pemimpin yang sah, ya, hanya sekedar provokasi malah melawan untuk pemerintah, ini tentu provokasi bukan ajakan untuk jihad yang syar'i. Ini jihad yang bid'ah, ya, jihad yang bid'ah. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman Surabaya, pemirsa Surabaya Mengaji semua sekarang sudah paham ya terkait masalah pembahasan tentang lafaz azan tadi, dan insya Allah sudah tahu juga bagaimana Ustadz cara menyikapinya. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen yang berikutnya, insya Allah kita break dulu Ustadz, dengan nanti insya Allah akan topik yang berikutnya juga tidak kalah menarik, yaitu tentang masalah korupsi Ustadz, yang memang sekarang ini terjadi di pemerintahan kita Ustadz. Memang jelas nih, memang sudah jelas memang di pemerintahan kita, dan di kondisi yang seperti ini, dan juga nanti menyangkut berikutnya ada masalah bagaimana kita menyikapi fitnah-fitnah yang memang kencang di akhir zaman ini Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum.